Kali ini kita akan belajar tentang benda dari plastik. Materi ini ada di tema 3 ya, di subtema 1, aneka benda di sekitarku. Anak-anak hebat, apakah kalian tahu benda-benda di sekitar kalian yang terbuat dari plastik? Nah, di antaranya adalah kotak makan, botol minum, dan mungkin kalian masih punya lagi benda-benda lain yang terbuat dari plastik. Misalnya mungkin celengan plastik, kemudian bisa jadi itu adalah helm, atau ada juga mungkin mainan-mainan kalian yang terbuat dari plastik, ya kan? Nah, tapi apakah kalian tahu kalau plastik bekas kotak makan atau botol minum sudah rusak, itu dia akan menjadi sampah. Pertanyaannya, berapa lama waktu yang diperlukan untuk sampah itu bisa terurai? Apakah kalian tahu? Coba kita pikir-pikir ya, berapa lama sih kalau misalnya botol plastik aku itu pecah, lalu aku buang? Berapa lama dia nanti akan terurai ya, bisa menjadi tanah kembali? Penasaran ya? Nah, ini penjelasannya. Plastik sejenis bungkus deterjen itu tuh baru bisa terurai setelah 50-80 tahun. Wih, lama sekali. Kalau misalnya sekarang kalian kelas 3 SD, mungkin sampah yang kalian buang hari ini, sampah plastiknya itu baru akan terurai nanti setelah kalian jadi kakek-kakek, nenek-nenek kali ya. Nah, ternyata lama juga ya. Nah, sedang plastik jenis lainnya baru bisa terurai sekitar 50-100 tahun. Wah, lama sekali. Sedangkan kalian tahu kalau kalian menggunakan kantong plastik yang kita sebut kantong asoy, atau ada juga yang menyebutnya tas kresek, dia akan terurai dalam waktu 10-20 tahun. Tetapi ada juga kantong plastik yang dia itu sebenarnya sudah daur ulang dan dibuat supaya lebih cepat terurai. Tapi memang belum tahu seberapa cepat dia akan terurai kembali. Wah, lebih lama lagi dong. Nah, iya, kalau 50-100 tahun lama lagi daripada yang tadi. Nah, anak-anak hebat, mungkinkah kita menggunakan benda-benda yang terbuat dari plastik? Ini maksudnya tuh, mungkin nggak ya kalau misalnya benda-benda dari plastik itu kita gunakan kembali? Nah, lihat anak di sebelah kanan ini menjawab, tentu saja. Ternyata benda-benda yang terbuat dari plastik itu bisa digunakan kembali kalau kita menggunakannya dengan benar, kita memanfaatkannya dengan benar. Lalu bagaimana caranya? Nah, anak-anak hebat, di sini ada tertulis reduce, reuse, recycle. Nah, reduce itu artinya mengurangi. Reuse itu artinya adalah menggunakan kembali. Sedangkan recycle itu mengolah kembali. Nah, bagaimana contohnya ya? Reduce ya, kita mengurangi penggunaan kantong plastik. Misalnya ketika berbelanja kita memilih menggunakan tas kertas, karena yang terbuat dari bahan kertas lebih mudah didaur ulang daripada yang terbuat dari bahan plastik. Kemudian kita juga membawa tas belanja sendiri. Ya, kita bisa menggunakan tas kain atau mungkin tas dari jalinan-jalinan plastik yang kuat itu, yang kalian mungkin kenal dengan nama sangke. Nah, itu bisa kita gunakan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Berikutnya adalah reuse ya, kita menggunakan kembali.
Nah, tentunya di rumah kalian pasti ada plastik-plastik bekas belanja. Misalnya kalian belanja ke mall, kalian ke minimarket, kalian akan diberikan kantong belanja berbentuk plastik. Nah, misalnya kita sudah merencanakan untuk berbelanja hari ini, kalian bisa menggunakan kantong plastik yang sudah ada di rumah. Sehingga ketika nanti kalian berbelanja, tidak perlu menggunakan kantong plastik yang baru. Tidak perlu membayar untuk kantong plastik yang baru. Nah, ini juga bisa kalian reuse menggunakan gelas plastik bekas minuman sebagai tempat pensil. Kalian tentunya sudah pernah membeli minuman-minuman kemasan ya, mungkin di mall, mungkin di pinggir jalan ya. Ada yang pengen beli boba-boba. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi wadah pensil alat tulis yang ada di rumah kalian. Berikutnya, recycle. Kita mengolah limbah plastik menjadi barang yang lebih berguna. Nah, coba anak-anak lihat, anak-anak hebat di sini ada benda berbentuk seperti apel ya. Tapi apakah kalian tahu ini sebenarnya adalah bagian bawah botol loh. Nah, bagian bawah botol ini menggunakan dua bagian bawah botol yang dipotong kemudian disatukan. Nah, yang di sini dia sama, bagian bawah botol disatukan dan ditambahkan resleting sehingga nanti bisa ditutup. Lalu ini digunakan untuk tempat untuk bingkisan. Di sini dimanfaatkan juga, dia dibuat lagi. Ini biasanya terbuat dari bungkus sabun cuci piring, bungkus deterjen. Itu setelah habis isinya, kemudian bungkusnya itu disambung-sambung, dijahit, kemudian dibentuk menjadi tas. Ada juga yang dibentuk menjadi keranjang belanja ya. Nah, kalau yang ini yang berbentuk panda lucu-lucu ini, dia terbuat dari botol bekas yang kemudian dimanfaatkan sebagai tempat alat tulis. Yang paling akhir di bagian bawah ada bunga yang terbuat dari botol bekas. Nah, botol bekasnya itu digunting, potong, kemudian diberi warna, disatukan, kemudian pada bagian tengah tutup botolnya. Tutup botolnya sebagai bagian tengah dari bunga. Ternyata seru juga ya mengolah limbah plastik menjadi benda-benda yang berguna.